Baik, saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Khairul Anam, apa kabarnya? Selamat malam juga. Alhamdulillah Bu, sehat-sehat. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Saya juga terima kasih Bapak sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak malam ini kita bisa ngobrol ya Pak ya. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan dulu Pak, apa yang bisa dibantu nih dari pertemuan malam ini yang mungkin Bapak mau ceritakan ke saya? Seperti itu. Mungkin apa yang ingin dicapai dari diskusi kita hari ini? Silahkan Pak Anam. Ya, baik Ibu. Begini, jadi saya kan kebagian mengajar di kelas 4 kebetulan. Akhir-akhir ini saya merasakan kelas itu tidak kondusif, Bu. Saya lihat ada satu orang suka tidur di kelas. Lalu ada yang teriak-teriak ketika saya tinggal ke kamar mandi misalnya. Ada yang malas-malasan mengajarkan tugas. Bahkan ada yang sampai pukul-pukul meja saat saya pergi, saya beri tugas. Selain itu saya juga memperhatikan ada 2 orang murid yang saya kesulitan dalam membaca. Oh, Itu. oke, itu yang Bapak alami kendalanya gitu ya, Pak, ya? Oke, baik. Kalau saya lihat tadi ada yang tidur, ada yang bermalas-malasan. Nah, menurut Bapak kenapa sih, Pak, mereka bisa seperti itu? Mungkin Bapak bisa, melihat atau apakah Bapak juga menanyakan ke mereka? Iya, makanya melihat kondisi itu saya ingin dapat solusi dari permasalahan yang saya alami ini Bu. Makanya saya Mmm. minta waktu sama Ibu, kira-kira ada waktu nggak Bu kita bisa ngobrol? Oh, ada Pak, ada tentunya, boleh kita bisa saling sharing, mungkin saya juga bisa belajar dari Pak Khairul Anam gitu ya. Silahkan Pak, boleh. Iya. Jadi kelas saya kan begitu Bu, ada murid yang tertidur begitu. Jadi kayaknya kurang antusias menerima pelajaran. Hmm. Nah, kelas yang tenang, yang nyaman dalam melakukan aktivitas belajar, ini tertib dalam pelaksanaan berbagai tugas yang mendukung dalam proses pembelajaran itu yang saya inginkan, Bu. Oke, baik Pak. Apakah sudah pernah menanyakan Pak ke anak-anak proses pembelajaran apa sih yang mungkin bisa menarik mereka sehingga mereka jadi antusias gitu Pak? Ya, kalau saya ingat-ingat kembali, mungkin yang menyebabkan kelas saya tidak kondusif, barangkali yang tidak menyenangkan, mungkin karena pembelajaran yang membosankan kali Bu ya. Mata pelajaran yang disampaikan terlalu sulit bagi murid, saya terlalu monoton dan terlalu dominan kali. Jadi untuk ke anak kurang begitu. Pada akhirnya saya tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, Hmm. berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Itu kira-kira Bu. Oh, Bapak sebenarnya udah mengetahui nih ya, apa sih permasalahannya gitu ya. Salah satunya tadi Bapak menyampaikan, proses pembelajarannya monoton gitu ya, sehingga anak-anak menjadi kurang, tertarik seperti itu. Nah, kalau lihat dari situ Pak ya, saya lihat hal apa sih yang bisa menjadi prioritas Bapak, sehingga proses pembelajaran yang tadi Bapak, lakukan nih kira-kira bisa melakukan suatu perubahan? Mungkin dari diri Bapak sendiri ada nggak ya gitu untuk melakukan perubahan itu apa, sehingga anak-anak jadi tertarik nih gitu? Baik. Jadi menurut saya menginginkan pembelajaran ya tentunya yang asik, tidak monoton, tidak membuat mereka tegang, tidak membuat mereka bosan ketika pembelajaran berlangsung. Dan tentunya ini upaya yang bisa saya lakukan selain saya memposisikan dan mengkondisikan kayak demikian, saya juga mengkondisikan pembelajaran itu juga berpusat kepada murid. Mmm. Sehingga murid ketika aktif, murid yang bisa ya mengetahui minat bakatnya,
kemudian kita kita tampung, kita layani mereka, barangkali dengan cara begitu mereka lebih senang dan lebih semangat belajarnya, Bu. Nah, oke, bagus. Bapak sebenarnya sudah mengetahui nih prioritas Bapak. Tadi ada minat bakat anak gitu ya. Jadi bisa melihat. Nah, mungkin dari situ langkah-langkah yang tadi Bapak lakukan gitu kan, itu merupakan menurut saya langkah-langkah yang sudah baik ya Pak. Nah, tinggal mungkin nanti Bapak bisa tambah nih sharing mengidentifikasinya gitu ya, lebih dalam lagi terkait dengan minat dan bakatnya. Mungkin dari diskusi hari ini, apa sih yang bisa Bapak ambil gitu, yang Bapak ceritakan dari kesiapan-kesiapan tadi, karena di awal sudah menyampaikan anak-anaknya kurang berantusias gitu ya, karena lebih lebih banyak suka tidur, sehingga Bapak sebenarnya sudah mengidentifikasi hal tersebut. Kemudian tadi Bapak sudah melakukan langkah-langkahnya yang menjadi prioritas Bapak gitu ya, melihat minat dan bakatnya. Nah, dari situ mungkin Bapak bisa menyimpulkan apa sih yang menjadi kesiapan Bapak lah, seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya saya akan bekerja sama dengan orang tua, Bu, mengatasi kesulitan membaca, anak yang tidak bisa diam dan yang tidak bisa membaca tadi, saya akan komunikasikan kepada kedua orang tuanya. Saya akan informasikan bahwa anak ibu ternyata sampai saat ini belum bisa membaca dengan baik, bahkan dikte pun belum bisa. Kemudian yang satunya tadi, bahwa anak ibu kalau di sekolah ternyata suka tidur. Maka saya akan menggali kepada kedua orang tuanya, apa-apa saja yang menyebabkan anak ibu kok suka tidur di saat-saat belajar waktu sekolah. Kemudian saya juga akan mengkomunikasikan kepada anak yang belum bisa membaca. Pada kelas 5 atau kelas 4 kok belum bisa membaca. Nah, ini saya akan kerjasama dengan kedua orang tuanya ya, untuk pendampingan di rumah, tolong minta ditingkatkan. Kemudian saya sendiri selaku guru wali kelas di kelas juga akan memberikan prioritas kepada kedua anak yang bermasalah tadi. Begitu, Bu, kira-kira. Oh, baik banget Pak, sudah itu dilakukan, bahwa berarti Bapak sudah ada kerjasama ya nantinya dengan orang tua gitu ya. Nah mungkin selain orang tua Pak gitu ya, mungkin ada siapa lagi yang bisa memberikan masukan atau saran ini gitu ya untuk Bapak gitu ya, yang agar proses pembelajaran Bapak ini menjadi sangat lebih menarik kembali gitu ya, selain dari orang tua yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Selain itu pula, saya juga akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya, dari diri saya selaku guru akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, misalnya dengan menggunakan video, dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang tentunya ini adalah cara-cara menggali dan menarik anak agar pembelajaran ini disukai dan disenangi. Jadi selain koordinasi sama kedua belah pihak orang tua, saya juga akan memperbaiki pembelajaran pengajaran saya, baik terkait dengan metode maupun media yang diperlukan, sehingga anak tadi bisa senang untuk bisa mengikuti pembelajarannya. Selain itu, ya, baik Pak, itu sudah baik sekali gitu ya. Sebagai guru kita mau melakukan suatu proses pembelajaran yang menarik, kreatif gitu. Apakah Bapak juga akan berkolaborasi gitu Pak dengan guru-guru lain untuk membantu proses pembelajaran Bapak ini? Ya, tentu saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, misalnya ada guru bidang agama, ada guru bidang penjas. Maka di saat-saat saya sebagai wali kelas
tentunya juga menitipkan bahwa kondisi dua anak tadi, yang satunya kurang mampu membaca, yang satunya suka tertidur, maka saya akan berkolaborasi dengan guru-guru bidang tadi, sehingga mereka juga mengetahui keadaan dua anak tadi. Oke, baik Pak. Wah, diskusi kita, sharing kita malam ini sangat ini ya Pak, menarik gitu ya. Dari Bapak saya juga bisa mendapatkan hal-hal yang baru gitu ya. Nah, mungkin dari Bapak ada mau menyampaikan hasil diskusi ini menurut Bapak seperti apa? Boleh disampaikan? Baik, jadi dari diskusi ini, alhamdulillah, saya juga mendapatkan penguatan dari Ibu, di mana dengan pertanyaan-pertanyaan tadi mengarahkan dan menguatkan apa yang saya lakukan. Ini juga sudah ada pendukung, artinya dikuatkan oleh Ibu ketika menangani anak-anak yang bermasalah tadi. Jadi intinya saya juga akan merubah dan akan melakukan perubahan metode pembelajaran dengan pembelajaran yang menarik, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, saya dalam hal ini mengatasinya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain yang saling tentunya memberikan penguatan kepada anak-anak yang kurang tadi itu. Selain kolaborasi dengan orang tua, juga kolaborasi dengan guru-guru bidang yang ada. Kira-kira begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Khairul Anam. Diskusi hari ini sangat menarik. Saya juga menjadi lebih terbuka juga dengan hal-hal seperti ini, apalagi kita seorang guru tentunya ingin mencapai yang terbaik untuk anak. Seperti itu. Semoga diskusi dan sharing kita ya Pak bisa bermanfaat juga buat anak-anak kita nantinya. Seperti itu, terima kasih banyak Pak Khairul Anam sudah mempercayakan saya juga untuk bisa saling sharing. Gitu. Terima Baik, kasih Pak Khairul Anam, selamat malam. Selamat malam juga. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu atas waktunya sehingga kita sama-sama bisa bersharing. Dan sekali lagi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.